Dunia pendidikan khususnya sekolah berasrama kembali tercoreng. Seorang santri tewas setelah dianiaya kawan satu sekolahnya. Kembali kami menekankan perlunya pengawasan yang ketat di dunia pendidikan. Dan untuk membahas hal tersebut saya sudah terhubung dengan Nur Syahid, juru bicara Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva dan Baik, CNN Indonesia, ya Pak Nur. serta seluruh masyarakat. Baik, Pak Nur, kita juga sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum dari keluarga korban, namun sampai saat ini masih belum bisa bergabung dengan diskusi kali ini. Pak Nur, saya langsung ingin menanyakan, sebetulnya sudah ada pernyataan maaf dari pihak Ponpes Gontor dan juga sudah menyatakan siap untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk kasus meninggalnya salah satu santri pesantren Gontor. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa pihak Gontor di awal ini sempat menutupi penyebab sebenarnya korban meninggal dunia? Sebenarnya Mbak Eva, saya ucapkan dulu selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta itu juga seluruh masyarakat Indonesia atas atensinya bagi peristiwa yang menimpa anak kami, santri kami, Ananda AM dari Palembang. Atas pertanyaan Mbak, kenapa pihak Gontor di awal sempat menutupi penyebab sebenarnya? Jadi kami ketika dinyatakan meninggal langsung membuat tim yang dinamakan utusan untuk mengantarkan jenazah ke Palembang. Sampai di tempat di rumah duka, situasi daripada rumah tersebut didatangi pelayat yang cukup banyak, sehingga tidak tega lah kami menyampaikan apa adanya, karena di depan umum yang banyak sekali, begitu juga melihat sekali untuk menerima ini awalnya nampaknya begitu. Sehingga terpaksa kami harus membuat alibi, ini harus disampaikan ke tim kami dengan cara-cara yang lain yang mengenakkan bagi semua pihak. Begitu kira-kira awalnya. Oke. Cara yang mengenakan itu maksudnya seperti apa, Pak Nur? Ya, boleh dikatakan tidak sebenarnya tadi. Kalau itu dianggap kemudian menjadikan enak, nyatanya juga tidak cukup mengenakkan juga. Karena kenyataannya mereka sudah mendengar berita daripada kematian anak ini dengan sebab yang lain yang mungkin lebih bisa dipercayai begitu. Oke. Pak Nur, artinya memang pihak pondok pesantren ini sama sekali tidak menyampaikan penyebab sebenarnya kematian Ananda begitu kepada pihak keluarga. Betul tadi di awalnya memang tidak sebenarnya. Kami mengakui dan kami kalau dianggap salah ini kami juga mohon maaf. Tetapi belum seberapa lama dari pernyataan itu mendapat jawaban atau kurang enak juga, maka kemudian kami dibawa masuk ke dalam kamar untuk diinterogasi lebih intensif lagi oleh pihak keluarga. Disitulah dengan orang yang terbatas dari keluarga, utusan kami menyampaikan sebab kematian AM ini atau Ananda AM ini dengan sebenar-benarnya. Oke, jadi tepatnya kapan itu Pak Nur disampaikan? Pada saat di hari yang sama kedatangan jenazah almarhum ataukah ada jeda waktu? Meninggal pada tanggal 22 hari Senin, 22 Agustus 2022. Dalam perjalanan darat, Gontor sampai ke Palembang jam setengah 12 siang besoknya, hari Selasa. Jadi pada saat itulah kemudian kita sampaikan Selasa siang tengah hari. Handphonenya dimatiin. Jadi artinya pada saat sampai kemudian tidak disampaikan sebetulnya penyebab sebenarnya, lalu jeda waktu beberapa jam begitu ya. Kemudian akhirnya keluarga diajak
berbicara langsung oleh utusan dari pihak Ponpes Gontor? Atau bagaimana ceritanya sebetulnya, Pak Nur? Menurut saya tidak sampai beberapa jam. Hmm. Jadi sangat pendek sekali. Jadi hanya ya menit lah. Hmm. Jadi ketika minta dibuka, nanti sebelum itulah disampaikan terlebih dulu supaya tidak kaget ketika membukanya. Jadi tidak sampai jam, menit gitu ya. Itu Mbak Eva. Oke, Pak Nur, sudah tersambung atau sudah bergabung bersama diskusi kita pada hari ini Bu Titis Rahmawati, kuasa hukum keluarga korban. Bu Titis mungkin sudah mendengar tadi kurang lebih penjelasan dari Pak Nur, juru bicara Ponpes Gontor, tentang bagaimana proses informasi yang kemudian disampaikan kepada pihak keluarga terkait mengapa kemudian pihak Gontor tidak menyampaikan alasan sebenarnya karena melihat situasi yang ada. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari kuasa hukum keluarga korban? Baik, Mbak Eva. Jadi begini, kalau menurut klien kami bahwa disampaikan itu pada pukul 10 dan diberitahukan bahwa meninggal pukul 6.45 sesuai dengan surat keterangan dokter yang juga disampaikan kepada klien kami. Berarti di situ kan ada sekitar spare waktu 3 jam ya kurang lebih. Nah di situ kan tadi ada pihak dari Pak Ponpes ya, dari Ponpes menerangkan bahwa melihat situasi itu yang kami kurang paham gitu, karena kan ini menyangkut ya keberadaan kabar dari si santri begitu. Jadi itu yang membuat orang tua ini menjadi ketika sampai jenazah itu pada keesokan harinya ya semakin menambah kecurigaan-kecurigaan. Apalagi setelah jenazah diterima dengan tidak kafan kalau bisa tidak usah dibuka dan langsung dimakamkan. Terus lagi juga ditanya meninggal karena sakit, terus sesak napas, jatuh di kamar mandi begitu. Jadi hal-hal yang tersebut sudah sejak sehari sebelumnya sudah agak mencurigakan. Akhirnya mereka terjadi perdebatan dengan pengantar dari Ponpes tersebut, pengantar jenazah. Nah di situ dipaksakan oleh mereka untuk dibuka. Dan pada saat proses membuka itu terlihat sekali dari pihak Ponpes itu ada sedikit terkesan ada yang kayak kalau dibilang sih agak ketakutan lah seperti itu gitu. Jadi semakin hampir terjadi ya keributan lah di situ gitu. Nah di situ kaget sekali melihat ada lebam-lebam yang cukup lebam-lebam yang banyak dan di dada tersebut sangat luas lebamnya itu gitu Mbak Eva. Oke, saat ini pihak pondok pesantren sudah meminta maaf sebetulnya, Bu Titis. Apakah ini kemudian sesuai dengan harapan dari keluarga korban atau harapannya sebetulnya bagaimana? Ya kalau sebagai manusia biasa meminta maaf itu saya pikir ya harus ya namanya orang meminta maaf. Tapi harapan keluarga korban sih agar dibuka seluas-luasnya dan setransparansi mungkin. Motifnya seperti apa, kenapa anak si ibu klien kami ini sampai terjadi peristiwa penganiayaan. Terus kalaupun memang ada hal yang anggap dalam proses di dalam proses aturan-aturan atau dalam aturan yang diatur oleh Ponpes untuk para santri antara senior dan junior itu harusnya dirubahlah. Artinya ada perbaikan begitu ya di dalam pengelolaan di dalam internal pesantren. Kita harus saya harus potong dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Namun dialog ini akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kembali di CNN Indonesia Newsroom. Saya ke Pak Nur lagi. Pak Nur, sebelum kita bahas soal bagaimana kemudian pihak Gontor mengevaluasi pola pengawasan ataupun pembelajaran yang ada di dalam internal Ponpes begitu ya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, sejauh mana kemudian pihak Ponpes ini menindaklanjuti meninggalnya salah satu santri. Mengapa kemudian tidak langsung membawa masalah ini ke ranah hukum? Ya, saya jelaskan. Pertama, ketika
dijelaskan secara apa adanya tadi, pihak keluarga sudah menerima dengan baik, maka di antaranya kemudian pihak keluarga segera memandikan jenazah tersebut dan disolatkan, kemudian segera dikuburkan. Itu pesan daripada ibu daripada Ananda AM tersebut. Itulah sehingga kami yakin ketika pulang dari rumah duka dan sebagaimana tradisi Gontor mengantarkan jenazah-jenazah yang lain karena sakit dan jadi meninggal, dengan selesainya penyerahan oleh tim yang mengantarkan, maka Pak Nur. tidak ada lagi selama ini kan apa sebagai musibah, kejadian yang benar-benar luar biasa. Jadi itu intinya kenapa tidak segera lapor polisi, ya. Jadi pulang sudah membawa ucapan diterima oleh ibunya. Oke, tapi faktanya kemudian yang belakangan terjadi adalah pihak ibu menyatakan berbeda begitu. Bu Titis, nah ini bagaimana ceritanya? Mengapa kemudian sampai akhirnya ibu korban ini tidak juga langsung menuju ke kepolisian, tapi langsung mencari Hotman Paris begitu? Iya, jadi begini, Mbak. Jadi pada awalnya berusaha menerima, walaupun ada ketidakpuasan dari awal, sudah terjadi perdebatan. Dan di situ pun memang ibunya pada hari itu ada suatu surat kesepakatan seperti ya, membuat surat terbuka kepada Ponpes bahwa meminta agar dilakukan proses hukum. Jadi kalau dikatakan pihak ibunya sedang menerima itu tidak benar. Kita punya bukti bahwa antara Ponpes yang pengantarnya pada itu menandatangani surat terbuka tersebut. Begitu. Jadi surat tersebut ibunya mengatakan agar dilakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana penyayaan dan juga agar dapat difasilitasi untuk bertemu dengan pimpinan pondok pesantren tersebut, gunanya sih ingin menanyakan mengapa terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut. Nah, di situ. Jadi kalau tadi pihak Ponpes mengatakan tidak membawa proses hukum, tidak membawa ke proses hukum karena ada dari pihak keluarga menerima, itu menurut saya itu tidak seperti itu. Oke, Pak Nur silakan ditanggapi. Iya, menurut kami dan tim yang mengantar jenazah ke rumah duka Ananda AM, tidak ada itu permintaan proses hukum dari keluarga korban, tidak ada. Yang ada memang yang ada memang ingin Gontor memfasilitasi pertemuan antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Yang itu perjalanan Palembang sampai ke Gontor pun memakan waktu yang tidak cukup sehari tapi 2 hari, ditambah lagi kita juga punya lembaga pendidikan di Lampung yang juga kebetulan belum pernah ditengok, kemudian ditengok itu. Sehingga waktu sampai ke Gontor bisa bertambah. Sehingga waktu inilah kemudian dirasa mungkin oleh ibu korban sebagai tidak ada respons oleh Gontor. Sehingga ibu korban nampaknya kemudian bersama dengan adanya kunjungan atau tor daripada seseorang ahli, maka kemudian beliau curhat mungkin atau apa namanya kepada seorang tersebut. Itulah awal mulanya. Artinya sebetulnya pihak Gontor sudah memang berupaya untuk melakukan fasilitasi begitu ya, antara keluarga korban dengan keluarga pelaku begitu, atau bagaimana sebetulnya sanksi yang kemudian diberikan terhadap pihak Gontor terhadap keluarga pelaku? Sanksi yang diberikan oleh Gontor kepada santri pelaku langsung hari itu
bahasa santri ini, bahasa Gontor ini diusir. Dalam pengertian yang lain dikembalikan, dalam pengertian dipulangkan, diantarkan ke orang tuanya, ketemu orang tuanya, diserahkan pernyataannya atau pernyataan menyerahkan santri dulu, kemudian dikembalikanlah kepada orang tuanya. Dengan demikian hukuman yang terberat, karena ini juga musibah terberat, juga diberikanlah hukuman terberat sesuai dengan aturan Gontor yang sudah baku dan sudah diketahui oleh setiap santri, bahkan wali santri pun ikut tahu itu disiplinnya Gontor, yaitu berupa pengusiran, kemudian juga tidak mendapatkan surat, umpamanya begitu, keterangan-keterangan sekolah. Dan demikian Ibu. Itu kemudian sanksi final begitu. Apakah memang pihak Gontor tidak untuk nanti kemudian menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum atau bagaimana? Ya, pertama minta maaf Gontor atas keterlambatan respon atau yang dianggap lambat merespon permintaan atau persyaratan oleh keluarga. Sekali lagi pihak Gontor minta maaf. Adapun ke ranah hukum, Gontor pun juga tidak keberatan, bahkan mendukung penyelesaian ini melalui ranah hukum. Oke. Nah, itu yang pokok catatannya itu tidak menghalang-halangi, tidak menutup-nutupi data atau apa yang diperlukan oleh hukum dari pihak polisi tentang kejadian tersebut. Oke, sampai saat ini apa saja yang kemudian sudah ditelusuri oleh pihak kepolisian, Pak Nur? Ya sudah, pertama dilaporkan ke kepolisian, kemudian langsung kepolisian juga mengadakan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga terhadap olah lokasi di tempat kejadian. Dan sekarang data-data itu sudah ada di tangan polisi dan dalam proses penyelesaian hukumnya. Oke, Bu Titis, ini kemudian sudah masuk dalam proses hukum. Kamera lagi. Ya, maksud saya bukan pelaku ya, bukan pelaku kan, tapi saksi. Ya. Sudah ada pemeriksaan terhadap saksi. Ya. Oke, Bu Titis, ini sekarang sudah masuk ke proses hukum. Sejauh mana kemudian keluarga akan mengawal proses hukum yang sudah dilakukan dan bagaimana kemudian keluarga merespon sanksi yang kemudian diberikan terhadap para pelaku ini? Iya, baik. Jadi gini, bahwa terhadap proses hukum yang telah dilakukan dari pihak penyidik dari Polres Ponorogo maupun atas bantuan dari pihak Ponpes, juga kami mengucapkan terima kasih atas nama keluarga. Dan juga proses hukum ini tetap kita terus lanjutkan dan berencana besok pagi sekitar jam 9 akan diadakan otopsi. Iya, di situ Mbak. Lalu terhadap pihak Gontor sendiri, tadi kan Gontor mengatakan bahwa sudah memberikan sanksi terhadap para pelaku. Nah, tanggapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Karena kita kan kalau sanksi itu kan sanksi internal yang dilakukan oleh Gontor. Sementara ini kan kita kan lagi proses hukum ya, kita tentu kan harus ada sanksi hukum kan begitu. Karena kan ini sudah tindak pidana penganiayaan ya, bukan tindak pidana biasa yang sudah melibatkan dari pihak di ranah hukum begitu. Oke, dari pihak Gontor sendiri bagaimana kemudian kelanjutannya terhadap peristiwa atau musibah yang kemudian terjadi di Ponpes Gontor ini? Kalau tadi Bu Titis mengatakan harapan dari pihak keluarga adalah adanya evaluasi internal. Sejauh mana kemudian Ponpes Gontor akan melakukan evaluasi internal? Untuk internal Gontor tentu ini merupakan pelajaran yang bagus, sehingga pihak Gontor juga bermusyawarah dengan stakeholdernya, guru-guru, para pengasuh yang ada, dan juga tidak menutup kemungkinan kritik, koreksi, masukan daripada para wali santri, daripada alumni-alumni Gontor sendiri yang sudah pernah mengalami bagaimana hidup di Gontor. Intinya semua masukan insya Allah akan menjadi bahan rapat kami untuk evaluasi dan untuk kebaikan ke depan. Sehingga tidak ada lagi, paling tidak ada lagi yang sampai meninggal, ini tidak ada lagi. Ya. Oke, Pak Nur. Terima kasih itu, Mbak. Terakhir Pak Nur, ini Menteri Agama menyatakan
kalau memang pesantren terbukti melakukan kekerasan secara sistematis, sanksinya bahkan bisa izin operasional ini bisa dicabut begitu. Nah, tanggapannya seperti apa dari Ponpes? Ya, ya, itu kewenangan sebenarnya daripada Kemenak sendiri, dan pihak Gontor adalah ya akan berusaha sebaik mungkin memperbaiki sistemnya, itu aja yang penting. Jadi kewenangan kalau memang terbukti ya kita perbaikilah dalam pondok. Mudah-mudahan saja kalau kami setelah diperbaiki, silahkan dikontrol, silahkan dicek, silahkan datang ke Gontor kapan saja, monggo saja. Kalau memang bukti-bukti menguatkan apa niat daripada Kementerian Agama untuk mencabut, ya mungkin hal yang lain yang bukan terkait dengan matinya Ananda AM tersebut. Baik, baik, baik kalau begitu. Pak Nur Syahid dan juga Bu Titis Rahmawati, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan tunggu bagaimana kemudian hasil akhir dari proses hukum yang kemudian sedang berlaku saat ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, kami juga terima kasih. Terima Mbak kasih. Eva, terima kasih. Kami sampaikan atas atensi banyak pihak, termasuk juga dari Kemenak dan dari CNN yang sore hari ini. Terima kasih telah membantu bahasa saya begitu dengan usulan. Baik.